Podcast Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang bersama pemuda gebrakan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sehat, salam kuat, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kenalin, aku Cici Cahyningsi. Di podcast kali ini, aku akan membahas sebuah pembahasan yang sangat menarik dan gak kalah penting nih teman-teman. Tapi sebelumnya, gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga selalu baik dan sehat ya. Bagi teman-teman yang sekarang lagi banyak tugas di sekolah atau tugas di perkuliahan, kita semua harus tetap semangat karena aku yakin kita semua adalah orang-orang yang kuat dan hebat. Nah, seperti yang sudah aku bilang tadi, di podcast kali ini aku akan membahas sebuah pembahasan yang sangat menarik nih teman-teman, yaitu Sumpah Pemuda dan Wujudkan Toleransi bagi Generasi Milenial. Berbicara tentang Sumpah Pemuda, aku yakin kita semua pasti sudah tidak asing lagi mendengar kata Sumpah Pemuda. Ya, tentu saja sudah tidak asing lagi bagi kita warga negara Indonesia, yang mana Sumpah Pemuda ini adalah salah satu hari penting nasional yang jatuh setiap tanggal 28 Oktober. Hari Sumpah Pemuda ini penting lantaran dalam sejarah Sumpah Pemuda ini begitu krusial bagi perjuangan merebut kemerdekaan. Secara garis besar, Sumpah Pemuda ini sangat bermakna, yang mana Sumpah Pemuda ini adalah pernyataan sikap putra-putri terbaik bangsa Indonesia, bahwa kita semua memiliki tumpah darah yang satu, tanah yang satu, memiliki bangsa yang satu, hingga bahasa persatuan yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Nah, dengan Sumpah Pemuda ini dapat membangkitkan jiwa dan sikap nasionalisme para pemuda-pemudi di Indonesia untuk membuat kukuh rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Teman-teman semuanya, kita sebagai pemuda-pemudi bangsa yang memiliki jiwa muda sudah sepatutnya kita bersatu membangkitkan bangsa Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan filosofi Sumpah Pemuda yang merupakan perjuangan dari pemuda demi persatuan Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya negara Indonesia ini adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang di dalamnya terdapat keanekaragaman suku bangsa, budaya, ras, bahasa, dan agama yang sepatutnya saling bersatu. Nah, karena perbedaan inilah yang menjadikan ciri khas bangsa Indonesia sejak dulu, teman-teman. Perbedaan ini juga seharusnya bukan suatu penghalang bagi masyarakat Indonesia untuk bersatu, yaitu seperti yang tercermin dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Namun pada kenyataannya, perbedaan ini ternyata masih menjadi faktor permasalahan yang ada di Indonesia saat ini. Hal ini dapat kita lihat sendiri dari banyaknya isu intoleransi, kenakalan dan kriminal, penodaan agama, gangguan tempat ibadah, rasis, dan masih banyak lagi masalah yang lain yang sangat disayangkan nih teman-teman. Dan menurut teman-teman sendiri, apa sih yang menyebabkan masalah-masalah itu terjadi? Tentunya masalah-masalah tersebut terjadi karena disebabkan oleh kurangnya toleransi yang dimiliki masyarakat Indonesia saat ini. Dampak yang ditimbulkan dari kurangnya intoleransi ini sangat beragam teman-teman. Contohnya, konflik sosial dalam masyarakat, konflik politik, dan bahkan konflik antar umat beragama yang disebabkan oleh sikap intoleransi ini teman-teman. Jadi sudah sepatutnya kita harus menerapkan sikap toleransi kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun kita berada. Pada dasarnya, sikap intoleransi ini tidak hanya terbatas pada sikap membenci perbedaan pandangan pribadi. Tetapi intoleransi ini juga dapat muncul karena perbedaan latar belakang suku, ras, budaya, dan agama. Perlahan sikap toleransi ini mulai memudar dari waktu ke waktu, dan beberapa oknum saat ini cenderung ingin menang sendiri demi kepentingan pribadinya. Contohnya seperti masalah yang akhir-akhir ini sering muncul, yaitu masalah intoleransi antar umat beragama di Indonesia. Sudah bukan menjadi rahasia umum dalam kehidupan masyarakat, di tengah keberagaman Indonesia ini tidak selalu berjalan mulus teman-teman. Selalu saja ada konflik antar golongan, contohnya yaitu intoleransi antar umat beragama di Indonesia. Indonesia ini merupakan negara dengan 6 agama resmi dan banyak kepercayaan lokal yang tersebar di seluruh penjuru wilayahnya. Populasi agama terbesar di Indonesia merupakan Muslim dengan jumlah lebih dari 229 juta manusia setara dengan 13% populasi Muslim dunia. Keragaman dan ketimpangan jumlah penganut agama ini seringkali menjadi penyebab konflik agama di Indonesia.
Padahal teman-teman, kebebasan beragama di Indonesia ini sudah termaktub pada banyak pasal, salah satunya yaitu pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Namun pada implementasinya, fakta yang kontras justru ditemukan di lapangan saat ini. Jika ditarik ke belakang, ternyata kasus intoleransi umat beragama di Indonesia ini bukan hal yang baru, teman-teman. Kasus perpecahan agama ini ternyata sudah terjadi pada tahun 1990-an, teman-teman. Contohnya, seperti konflik Ambon pada tahun 1999 yang diawali pemalakan pemuda muslim pada warga Nasrani yang kemudian menyebar dan membakar amarah. Kemudian konflik Tolikara yang terjadi karena umat Gereja Injil Indonesia menyerang umat Islam yang sedang sholat Idul Fitri di markas Korem di Tolikara dan aparat keamanan yang tidak berdaya menghadapi masa Gidi hingga konflik Situbondo pada tahun 1996 akibat warga yang tidak puas atas hukuman yang diberikan kepada seorang penista agama Islam. Teman-teman semuanya, kita sebagai warga negara Indonesia yang cinta damai, salah satu sikap dasar yang harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di masyarakat. Karena mencegah perpecahan akibat perbedaan adalah tugas kita semua sebagai warga negara Indonesia demi menjaga persatuan dan keutuhan bangsa ini, teman-teman. Untuk menumbuhkan sikap toleransi, kita bisa belajar mengenal perbedaan antar daerah nih teman-teman, supaya kita semuanya bisa menghargai perbedaan keberagaman suku, ras, budaya, bahasa, dan agama di setiap daerah di Indonesia. Nah, dengan tumbuhnya sikap seperti itu, besar kemungkinan dapat mengurangi atau bahkan mencegah permasalahan intoleransi di Indonesia. Teman-teman semuanya, kita juga bisa berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, yaitu seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan perwakilan, hingga nilai keadilan sosial. Nah, jika kita semua sudah berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila tersebut, kita semua dapat meningkatkan rasa persaudaraan kepada antar sesama, teman-teman. Selain itu, untuk menumbuhkan sikap toleransi ini, kita dapat mewujudkan dengan menerapkan sikap toleransi ini di dalam kehidupan sehari-hari dari dini, teman-teman. Jadi, buat teman-teman semua yang di rumah punya adik atau saudara yang masih kecil, kita bisa ajarkan sikap toleransi. Contohnya, seperti dimulai dari hal yang sederhana, seperti membimbing adik-adik kita untuk menghormati pendapat orang lain, hingga mengajarkan mereka untuk tidak mendiskriminasi suku, budaya, dan ras di dalam pergaulan mereka masing-masing. Teman-teman semua, kita juga bisa memulainya dengan lebih membuka pikiran kita untuk lebih saling menghargai dan menerima perbedaan yang ada. Bukankah manusia ini diciptakan berbeda-beda dengan segala keunikannya? Terlebih, negara kita ini adalah negara yang memiliki beragam suku, budaya, dan ras yang heterogen. Maka sudah saatnya kita semua menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan bangsa, supaya tidak terjadi lagi perpecahan dalam masyarakat akibat suatu perbedaan. Tanpa melihat latar belakang suku, agama, maupun golongan, mari kita galakan toleransi atas dasar rasa prihatin pada sesama manusia yang lahir bersama di negeri Indonesia. Sekian podcast kali ini, semoga kita semua sehat selalu, terima kasih dan sampai jumpa.